Masa kanak-kanak adalah masa emas pertumbuhan, baik pertumbuhan secara fisik maupun psikisnya. Jangan sampai Anda kehilangan momen dalam kehidupan buah hati Anda tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan psikologisnya. Bulan puasa adalah saat paling tepat untuk menempa jiwa anak-anak kita dengan pendekatan kegiatan rohani, yakni berpuasa. Lalu kapankah anak-anak diajarkan berpuasa? Bagaimana langkah-langkah mengajarkan anak berpuasa? Ikuti penjelasan Profesor Dr. Rini Sekartini dalam segmen kali ini. Ketentuan secara medis sebenarnya anak mulai berpuasa tidak ada yang pasti ya. Tapi kalau kita lihat dari ajaran agama disarankan mulai usia 7 tahun anak sudah mulai diajarkan berpuasa. Jadi mulai dilatih berpuasa sekitar anak usia SD ya, kelas 1. Tapi beberapa anak sudah ingin mencoba pada anak usia prasekolah ya. Karena namanya latihan berpuasa, jadi kita harus secara bertahap untuk memulai latihan ya. Nah, bagaimana cara memulainya nanti akan saya sampaikan berikutnya. Tak jarang anak-anak yang belum memiliki kewajiban berpuasa justru mulai diajarkan untuk berpuasa oleh orang tua. Meski hanya beberapa jam saja, dikarenakan berpuasa memiliki beragam manfaat bagi orang dewasa. Lantas, apa manfaat anak diajarkan berpuasa sejak dini? Manfaat puasa diajarkan pada anak sejak dini supaya mereka tahu ya apa sebenarnya puasa tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melatih kesabaran anak ya. Melatih kesabaran pada saat berpuasa, menahan waktu berbuka ya. Dia pasti akan menanti-nanti, jadi melatih kesabaran. Dan yang satu lagi secara medis sebenarnya fungsi pencernaannya akan terlatih ya. Anak pada saat berpuasa kita lihat jam makannya itu akan teratur ya. Dan satu lagi dia merasa berbagi dan merasa kebersamaan ya, terutama pada saat berpuasa, kekeluargaan atau bertemu dengan orang tua dan sibling atau saudara-saudara itu menjadi lebih sering karena ada waktu sahur itu bertemu dengan seluruh anggota keluarga. Kalau buka kadang-kadang suka beda-beda ya, tetapi kalau sahur biasanya akan meningkatkan rasa kekeluargaan dan kekerabatan bagi anak-anak. Berpuasa, menahan lapar dan haus dengan durasi lama merupakan sesuatu yang akan sulit dilakukan oleh anak-anak. Tak jarang anak justru akan mudah marah saat menjalankan ibadah puasa. Lantas, bagaimana tahapan untuk mengajarkan anak dalam berpuasa? Untuk tahapannya, sebelum kita melakukan berpuasa, kita ceritakan dulu ya. Apa itu berpuasa, bagaimana caranya berpuasa ya. Kalau berpuasa mungkin anak tahunya tidak makan dan minum ya, dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk manfaat lainnya, pada anak prasekolah atau anak usia sekolah dasar belum mengerti sepenuhnya ya. Dan kalau berpuasa ada sahur ya. Jadi anak harus bangun pagi, makan pagi lebih awal karena biasanya sahur kira-kira 3:30 pagi. Kemudian dia tidak boleh makan dan minum. Harusnya kalau orang dewasa kan sampai maghrib ya. Nah, karena untuk latihan kita coba dulu. Kemudian kita lihat kondisi anak, apakah dia lemes ya, atau dia sendiri mengeluh, aku lapar atau apa. Nah, saat itu kita boleh tawarkan kepada mereka. Setelah itu kita anjurkan dia tidak makan minum lagi ya, sampai waktu makan siang, kira-kira jam 12, jam 1. Kemudian kita tanya lagi evaluasi. Begitu seterusnya ya. Itu kita lakukan secara bertahap sampai nanti anaknya secara fisik dia kuat untuk berpuasa sampai habis ya, sampai sekitar maghrib. Dan itu harus diperhatikan kondisinya. Nah, itu kadang-kadang suka kekurangan cairan ya, bisa menyebabkan dia ada gejala demam kalau dia kekurangan cairan. Atau dia tidur terus sepanjang hari ya, tidak mau main, tidak mau melakukan apa-apa, itu juga tidak baik untuk anak. Ada beberapa keluarga ya, orang tua yang memberikan reward atau hadiah ya, sepertinya menjanjikan. Kalau puasa bisa sampai pol 30 hari akan diberikan ini itu gitu ya. Nah, bagaimana reward itu bisa diberikan? Sebenarnya boleh saja.
kita memberikan reward pada anak ya. Tetapi bukan karena reward itu anak menjadi berpuasa ya. Reward itu adalah dampak selanjutnya yang kita apresiasi kepada anak. Tapi sekali lagi di awal jangan kita memberikan iming-iming, memberikan hadiah karena dia mau berpuasa. Karena harus menumbuhkan rasa keinginan pentingnya puasa bagi mereka. Mengajarkan puasa bagi anak sejak dini juga menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, terlebih saat membangunkannya untuk makan sahur. Lantas, adakah menu sahur dan berbuka bagi anak yang baru menjalankan ibadah puasa? Untuk menu sahur sebenarnya hampir sama dengan menu sehari-hari ya. Tapi mungkin untuk berbuka, karena pada saat kondisi puasa kan kita kekurangan cairan dan kekurangan gula ya. Biasanya kita berikan anak itu dianjurkan minum dulu ya. Minum yang manis boleh, kalau dia tidak mau makan kurma, makan bukaan yang tidak langsung nasi ya. Makanan kecil yang sifatnya manis, itu untuk meningkatkan gula darah. Setelah itu konsumsi makanannya harus gizi seimbang. Tadi ada karbohidrat, protein ya, lemak, jangan lupa sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Sayur dan buah itu harus diberikan. Porsinya secukupnya sesuai dengan usia anak ya dan berat badannya. Dan nanti biasanya sebelum tidur ada snack ya, snack untuk anak, boleh susu atau makanan kecil yang lain ya. Nah, untuk sahur juga hampir sama sebenarnya. Menunya harus menu gizi seimbang. Ada seluruh komponen makanan, jangan lupa cairan air ya. Kadang-kadang yang tidak terkejar adalah konsumsi air. Jadi anjurkan anak begitu berbuka setiap saat minum air lebih banyak, air putih ya, sampai sebelum tidur. Nanti setelah tidur begitu sahur kasih waktu mungkin setengah jam supaya anak bisa mengkonsumsi cairan lebih banyak ya. Itu untuk mengurangi kemungkinan anak mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Bagi Anda yang akan mengajarkan buah hati Anda untuk menjalankan ibadah puasa, yuk simak tips dari Prof. Rini Sekartini berikut ini. Banyak orang tua menanyakan ya bagaimana tipsnya ya untuk melatih anak berpuasa, terutama pada anak yang baru pertama kali berpuasa. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, pertama-tama kita jelaskan apa itu puasa. Intinya kalau anak-anak taunya tidak makan dan minum dari sahur sampai buka puasa ya. Jadi melatihnya tetap setiap hari kita coba bangunkan. Itu sebenarnya yang menjadi tantangan ya bagi orang tua untuk membangunkan anak pada saat dini hari ya. Sebagian besar anak masih dalam kondisi ngantuk sambil merem, kadang-kadang kita harus menyuapi anak tersebut ya. Dan orang tua pada saat sahur terutama harus memenuhi kebutuhan anak, terutama untuk kandungan zat gizi. Tapi sekali lagi orang tua harus memperhatikan kondisi kesehatan. Jangan sampai anak berpuasa menjadi kekurangan cairan, dehidrasi ya, kemudian buang air kecilnya tidak ada ya. Bahkan bisa menyebabkan anak itu demam karena kekurangan cairan. Dan diberikan contoh terutama oleh orang tua bagaimana mengkonsumsi makanan yang baik pada saat sahur dan buka puasa. Dan satu lagi, jangan lupa istirahat. Kalau anak tidak ada kegiatan, boleh istirahat ya. Dalam arti kata tidur ya, supaya mengurangi kelelahan mereka. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan untuk Hidup Sehat Plus.